Oke deh, kita lanjut ya. Masih penasaran di bab 15 ya. Masih tentang Parlin dan Nia. Nah, tadi udah ada pembicaraan ketika di rumahnya tiba-tiba kedatangan kakak dan kakak iparnya ya. Apa pembicaraan tadi? Ya ternyata kakak iparnya mau, ya kita baca aja deh ya. Suami melirikku. Aku mengerti lirikannya. Ya, aku memang salah. Sempat aku cerita ke Rapi soal kami mau bayarkan zakat ke satu orang. Mungkin dialah yang cerita ke kakak iparku sehingga kakak ipar berubah 180 derajat. Jadi ramah dan tiba-tiba bawa oleh-oleh. Dalam agama juga memang dianjurkan supaya memberi ke orang terdekat dahulu, kata kakak ipar lagi. Tapi itu zakat, Kak. Bang Parlin akhirnya bicara. Iya, gak apa-apa, zakat pun jadi. Abangku tampak semangat. Apakah abang merasa orang yang berhak menerima zakat? Kata Bang Parlin lagi. Abang dan kakak iparku terdiam. Mereka menunduk karena kebetulan kakak singgung soal agama, dan menurut agama kita, orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, ma'alaf, rikob, gorimi, dan fisabilillah. Dan Ibnu Sabil itu kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi pertanyaanku, adakah di antara yang 8 itu termasuk abang? Apakah abang fakir? Apakah abang miskin? Atau mu'alaf? Atau barangkali fisabilillah, kata suami lagi. Aku sampai melongo mendengar Bang Parlin bicara. Pantas saja dia pernah mondok 5 tahun. Cara dia bicara mirip Ustadz. Abang dan kakak ipar seperti kena mental, tak bicara lagi. Bergayalah sesuai isi dompet. Kalau sampai minta warisan, minta zakat untuk gaya hidup, maaf bang. Kak, itu memalukan, kata abang Parlin lagi. Ya udah, kami permisi dulu, kata abangku akhirnya. Maaf bang, hari itu ku bilang si Rapi kita mau bayar zakat untuk satu orang. Minta bantuan dia untuk menyelidiki siapa saja orang yang akan dibantu. Kataku pada suami berharap dia tak marah. Aku tak menyangka Rapi akan bicara ke kakak ipar. Memang aku juga salah, tak ku bilang kalau ini rahasia. Kadang sebel juga punya suami begini. Orang kasih zakat sedikit saja sudah pakai pengumuman di medsos. Ini mesti diam-diam. Kadang sesekali ada juga keinginan untuk pamer. Entahlah. Kenapa sih bang harus diberikan ke satu orang? Kita berikan saja ke panti asuhan atau lembaga ambil zakat resmi. Kita jadi gak pusing, tanya aku pada suami. Karena begitu yang ku dapat deh, karena ada orang yang memberikan zakat dengan cara seperti itu pada abang. Dulu, makanya abang bisa begini. Aku ingin berbuat seperti itu juga, biar ada yang terselamatkan kehidupannya, kata suami. Pasti si Rara, kata aku kemudian. Bukan deh, orang tuanya, dia dokter puskesmas di desa dulu. Dia yang berbuat begitu pada abang. Abang dikasih lahan. Ketika aku mau bayar kembali pada bapak itu, dia justru bilang begini, nanti kalau kau sukses, lakukan seperti yang kulakukan padamu. Modali orang yang benar-benar mau berusaha. Anggap saja zakat, harta bersih, orang terbantu, kata Bang Parlin. Oh begitu, orang yang sudah kubantu pun pesan kita. Begitu, bila dia sukses, lakukan yang dia dapatkan. Jadi semacam arisan berantai. Ayahnya Rara bantu aku setelah aku sukses. Ku bantu minimal 3 orang. Yang 3 orang ini bantu 3 orang pula. Begitu seterusnya. Jadi ini akan menyebar. Akan banyak orang yang terbantu. Metode kebaikan yang sederhana, tapi hasilnya sangat nyata. Luar biasa. Aku jadi penasaran siapa pencetus ide tersebut. Apakah Ayah Rara? Hebat sekali Ayah Rara ini ya bang. Aku jadi penasaran ingin bertemu. Ide kebaikan yang bagus, kataku pada suami. Bukan ide dia, dia pun dapat begitu. Ada orang yang bantu dia kuliah kedokteran. Baru bapak itu bantu 3 orang. Abang salah satunya. Andaikan orang kaya begitu semua ya bang. Iya deh, tapi abang tak berhasil. Ya abang bantu sudah banyak, tapi mereka belum bisa seperti yang dipesankan. Bahkan ada yang justru setelah kaya kawin lagi sampai 3, kata Bang Parlin dengan. Akhirnya keputuskan berikan uang 20 juta kepada seorang janda dengan 4 orang anak. Dia butuh motor untuk usaha dagang online-nya. Aku pelanggannya, masakannya enak.
Bila aku pesan, dia selalu antar dengan jalan kaki. Bu, ini uang 20 juta untuk ibu sebagai modal jualan dan beli motor, kataku ketika memberikan uang tersebut. Maaf Bu Nia, aku gak berani utang, katanya. Bukan utang Bu, ini zakat, kataku. Alhamdulillah, katanya seraya berurai air mata. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan Bu Nia? Aku lalu teringat metode yang dikatakan Bang Parlin. Ingin ku coba juga. Gak usah Bu, tapi bila ibu sukses suatu hari nanti, bantulah orang-orang yang betul butuh bantuan. Jadi bayarnya bukan ke kami, tapi entah pada siapa saja yang butuh bantuan, kataku lagi. Sekali lagi terima kasih Bu, katanya kemudian. Ada rasa bahagia tak terlukiskan, tak tertulis dengan kalimat. Ternyata begini rasanya bahagia bila bisa membantu orang. Sudah beres Bang, laporku pada suami. Alhamdulillah. Sama siapa jadinya? Tanya suami. Itu Bu Rena yang suaminya baru meninggal, anaknya 4. Oh alhamdulillah, membantu janda memang tak harus menikahinya, kata Bang Parlin. Emang abang mau nikahi janda? Gak lah dek, siapa bilang? Kenapa abang bilang membantu janda tak harus menikahinya? Abang salah omong apa ada yang salah mengerti? Kami mulai dikenal sebagai keluarga tajir. Makin banyak orang datang meminta. Saudara-saudaraku juga berubah jadi tiba-tiba baik. Akan tetapi selalu saja ada mulut yang nyinyir karena memang kami terlihat tak pernah bekerja. Kemana-mana selalu bersama. Kegiatan suami justru bertanam sayur di halaman rumah kami. Niet, pesawat WA dari Rapi, pesan WA dari Rapi. Apa Rapet? Bukan mau ngompori ya? Ya ada apa Rapet? Rumah tangga itu tak kita tahu bagaimana ke depannya. Sekarang kalian baik, siapa tahu nanti kalian cerai. Hai Rapet, rumah tanggamu aja urus. Gitu kau. Kan padahal niatku ingin membantu kau Niet. Bantu apa? Bagaimana seandainya kalau cerai apa sudah ada persiapan? Persiapan apa? Capek kali ngomong sama kau Net. Kalau kalian berpisah itu pasti kalau rebut pelaku suamimu yang diambil Tuhan. Perpisahan itu pasti terjadi. Kalau itu terjadi apa kau sudah ada persiapan? Berbelit-belit kau Rapet, bilang aja langsung. Gini Net, sudah adakah harta yang atas namamu? Karena harta suamimu bukan pencarian kalian bersama. Bila tak ada, hartanya nanti ya kembali ke orang tuanya. Kau tinggal gigit jari, bangun rumah atau beli tanah atas namamu hanya untuk jaga-jaga. Repot kali kau Rapet, harta orang kau urusi. Akan tetapi dalam hati aku mengakui kebenaran kata-kata Serapi. Aku datang Bang Parlin sudah kaya raya. Bagaimana kalau kami cerai? Siapa tahu semakin kesini dia mulai berubah. Siapa tahu nanti ada pelakor yang bisa mencurinya. Siapa tahu dia nanti mampu poligami. Si Rapet telah meracuni pikiranku. Aku terkejut Bang Parlin pulang dari pasar bawa HP baru. Padahal dia tadinya mau beli obat pertanian yang mau. Mau diapain? Ya yang mau dikirim ke kampung. Apakah suamiku sudah mulai berubah? Tak bisa kubayangkan dia punya akun Facebook. Ini HP untukmu saja. Hadiah dari toko Cina itu tadi. HPmu sudah buluk itu, kata suami. HPku ini memang sudah 3 tahun. Duh, ternyata aku yang selalu berburuk sangka pada suami. Segera kepeluk suami dan mengucapkan terima kasih. Ada apa ini dek? Masih siang ini udah peluk-peluk. Nanti malam bagianmu dek, kata suami. Aku ingin punya anak bang, kata aku. Iya dek, abang juga ingin punya anak. Tapi nanti malam lah kita bikin ya. Tapi nanti malam ya kita bikin anak ya. Sekarang kan masih panas. Bang Parlin bisa juga bercanda ya. Bagaimana bikin anaknya Bang Parlin? Ya udahlah, nanti kita saksikan aja selanjutnya ya. Oke, itulah part 15 ya tentang Nia dan Bang Parlin. Semoga bermanfaat. Ya hanya dibacakan saja dan semoga juga menginspirasi. Akan dilanjutkan di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.